Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fazar di Yutor Channel. Kali ini Yutor Channel akan memberikan sesuatu yang berbeda, yaitu penjelasan atau pembahasan terkait soal-soal UTBK untuk persiapan kalian para pejuang UTBK di tahun 2022. Dan tentunya di Yutor Channel segala pembahasannya terkait dengan bidang kimia. Oke, untuk kali ini saya akan membahas 4 soal UTBK di materi sifat koligatif. Nah, materi sifat koligatif ini biasanya ada di materi kelas 12 bab pertama. Jadi buat kalian kelas 12 mungkin yang sekarang juga baru belajar sifat koligatif, silakan tonton video ini sampai selesai sebagai ajang bahan peningkatan kemampuan kalian di bidang kimia. Oke, baik. Langsung saja. Oke, ini soalnya kita bahas mungkin untuk tahunnya tidak acak, tapi secara materi semuanya sama, yaitu materi kimia sifat koligatif. Yang pertama ini soal Saintek SBM tahun 2017. Kode naskah 157. Sebanyak 10 gram elektrolit kuat AB2 yang dilarutkan dalam 1 liter air pada 47 derajat Celcius mempunyai tekanan osmosis 12,3 atm, R 0,082, L atm per mol kali derajat Kelvin. Pertanyaannya adalah MRAB. Jadi di sini kita kerjakan seperti biasa dulu. Diketahui ada massa AB kuadrat atau AB2 yaitu 10 gram. Kemudian AB ini kita tahu atau di sini berdasarkan informasi dia adalah elektrolit. Nah, di sini mesti kalian teliti ketika suatu soal menyatakan dia elektrolit tetapi tidak memberikan nilai alfa dan bukan alfa yang dinyatakan, namun ada kalimat elektrolit kuat artinya alfanya sama dengan 1. Dan kunci untuk menjawabnya ketika alfa sama dengan 1, maka I sama dengan N. I sama dengan jumlah N. Nah, ini yang perlu kita ingat kembali. Kemudian dilarutkan dalam 1 liter air ke volume H2O. 1 liter selalu dalam suatu larutan elektrolit pasti ada pelarut dan kita mesti pastikan di sini. Nah, untuk di sini larutannya adalah air. Ketika dia larutannya yang berbeda, maka tetaplah gunakan larutan itu sebagai pelarutnya. Jadi dalam rumus molaritasnya nanti tidak hanya air sebagai pelarut, tapi bisa saja pelarut yang lain. Pada suhunya 47 derajat Celcius, dalam perhitungan tekanan osmotik kita harus selalu konversi menjadi Kelvin, yaitu ditambah 273. Jadi 320 derajat Kelvin. Oke, kemudian mempunyai tekanan osmosis. Jadi tekanan osmosisnya sudah diketahui yaitu 12,3 atm dengan R 0,082 dan yang ditanyakan adalah MrAB2. Ketika kita lihat soal di sini, ini soal tidak mempertanyakan tekanan osmosis, artinya tekanan osmotika sudah didapat, hanya dicari MR. Oleh karena itu kita tinggal perlu menganalisis MR ini ada di rumus yang mana. Nah, kita tahu bahwa MR itu kita dapatkan ada di molaritas. Nah, molaritas ini ada di rumus utama tekanan osmotik. Kita jawab. P sama dengan M kali R kali T kali I. Nah, M dia ada di sini untuk MR-nya. Oke, kita jabarkan ya. Berarti di sini V sama dengan massa per MR dikali 1000 per mili
dikali dengan rootnya sudah ada di sini 0,082. Kemudian langsung mungkin untuk satuannya kita sudah tahu bahwa hasil dari ATM ini satuannya selalu ATM. Makanya kita tidak tuliskan lagi, nanti ditanya hanya MR dalam bentuk angka. Jadi bisa kita lanjutkan. Di sini dikali dengan suhunya 320 dan I. Nah, karena I-nya sama dengan N, maka kita lihat AB2 ini ketika mengion akan menjadi A A2 plus 2B min. Nah, ini kan biar seimbang. A2 plus 2B min. Maka N-nya sama dengan 3. Berarti ini kita kalikan 3. Nah, tinggal kita substitusi semua datanya. Di sini V-nya 12,3, masanya 10 per MR dikali 1000 per 1 liter, berarti 1000 mili sama dengan dikali 0,082 dikali 320 kali 3. Oke, maka MR 12,3 MR sama dengan, nah ini kita kalikan semua. Jadi ini bisa kita coret 1000 per 1000-nya tinggal 10 dikali 0,082 dikali 320 dikali dengan 3. Dapat 787,2. Maka MR sama dengan 787,2 dibagi 12,3 sama dengan dibagi 12,3 sama dengan 64. Apakah jawabannya? Kita cek. Nah, sini jawabannya adalah B, 64. Nah, ini soal yang pertama, tekanan osmotik terlihat lebih mudah untuk soal yang tahun ini. Hanya saja tuntutannya kita harus tahu bahwa ini elektrolit kuat, artinya alfanya sama dengan 1, yang artinya I sama dengan N. Kita bisa persingkat I sama dengan N. Ini rumus bisa mempermudah kalian, sehingga cukup mencari N-nya. N yang ada tadi di sini, AB2 menjadi A2 plus 2B min menjadi N sama dengan 3. Oke, itu soal yang pertama. Oke, baik. Kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, soal SBMPTN 2016, kode 502, materinya masih sifat kualitatif untuk tema hari ini. Langsung kita analisis yang diketahui. Diketahui tetapan penurunan titik beku TF sama dengan 1,86. Kemudian ada larutan A yang dibuat dengan melarutkan 26,1 gram BA NO3 2 kali, MR-nya 261 yang dilarutkan ke dalam 500 gram air. Kemudian larutan B sebanyak 3,0 gram MgSO4 MR 120 yang dilarutkan ke dalam air 250 gram air. Kedua senyawa tersebut terdisosiasi sempurna, artinya alfanya sama dengan 1, maka kita dapat menyederhanakannya, rumus I sama dengan N. I sama dengan N. Pertanyaannya, ditanyakannya, kedua senyawa tersebut, perbandingan delta TF banding delta TFA banding dengan delta TFB. Oke, maka untuk perbandingan, kita tinggal jawab. Ini sederhana ya. Langsung kita bandingkan saja. Delta TFA banding dengan delta TFB. Di mana rumus delta TFA sama dengan molalitas dikali dengan TF dikali dengan I. Ini juga sama. Molalitas dikali dengan TF dikali dengan I. Nah, untuk perbandingannya TF bisa kita coret karena nilainya sama. Tinggal molalitas dan nilai I.
biar muat. Ya, maka kita lanjutkan untuk mencari molalitas, sama rumusnya yaitu masanya langsung aja ya, TFA itu BA, masanya itu 26,1 gram, dibagi dengan 261 dikali 1000 per 500 gram. Kemudian dikali dengan nilai I. Nah, untuk nilai I-nya ditentukan dari N. Kita lihat BaNO3 dua kali. Ini BaNO3 dua kali. Oke, mohon maaf. Akan mengion. Dia akan mengion menjadi Ba 2 plus 2 NO3 min. Artinya N-nya sama dengan 3. Ini dikali dengan 3. Sedangkan MgSO4 akan menjadi Mg2 plus SO4 2 min. Artinya N-nya sama dengan 2. Itu Mg-nya berarti kita langsungkan di sini banding dengan delta TFB-nya, masanya 3 dibagi 120 dikali 1000 per 250 dikali dengan 2. Oke, ini kita selesaikan. Ini 0,1. Ini 2. Ini 3 dibagi 120. 0,025. 0,025. 1000 per 250 itu 4. 0,1 kali 2. 0,2 kali 3. 0,6. 0,6 banding dengan 0,025 kali 4 dikali 2. 0,2. Maka ini perbandingannya, ini bisa kita bagi dengan 0,2, artinya 3 banding 1. Jawabannya adalah A. Ini soal yang kedua terkait perbandingan delta T. Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Untuk soal yang ketiga ini yaitu SBMPTN tahun 2019. Di bawah ini menunjukkan fenomena yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Dari fenomena berikut yang tidak menunjukkan sifat koligatif. Nah, ini soal yang berbeda, lebih ke soal teoritis atau soal pemanfaatan dari sifat koligatif. Untuk menjawab soal ini, maka kita harus analisis secara satu persatu dan secara teliti. Dan tentunya untuk soal-soal teoritis kayak gini menjadi pendulang nilai bagi kalian, para pejuang TBK nanti di tahun 2022. Yang pertama, titik beku menurun ketika ditambahkan garamnya. Titik beku menurun ketika ditambahkan garamnya. Nah, titik beku menurun ketika ditambahkan garamnya artinya adalah TF. Karena sudah ditambahkan garamnya. Nah, kita tahu rumus TF. TF sama dengan TF0 min delta TF. Artinya betul bahwa TF akan lebih kecil dibandingkan TF0. Jadi option yang pertama ini benar. Kemudian yang kedua, lobster air laut akan mati jika disimpan dalam air tawar. Ini betul. Kenapa betul? Karena ini berhubungan dengan tekanan osmotik. Bahwa lobster yang biasa hidup di air laut akan memiliki kadar airnya lebih sedikit karena mengandung garam. Sedangkan air tawar itu kadar airnya jauh lebih tinggi dibandingkan air laut. Sehingga terjadi perbedaan tekanan. Nah, ketika lobster kita masukkan ke dalam air tawar, maka kadar air tawar atau air akan masuk ke dalam lobster. Sehingga lobster akan kelebihan pelarut atau cairan air sehingga lobster tersebut akan mati. Hal ini sama seperti kita memberikan garam pada lintah. Lintah yang kita berikan garam akan dengan cepat
mengkerut, semakin kecil, dan akhirnya mati karena di lintah kadar air lebih banyak dan di garam kadar air sedikit, sehingga dari lintah airnya keluar masuk dalam garam. Selanjutnya yang C, zat anti beku ditambahkan ke dalam radiator untuk menjaga mesin mobil agar tetap dingin. Oke, agar tetap dingin. Nah, di sini dulu. Zat anti beku ditambahkan ke dalam radiator untuk menjaga mesin mobil agar tetap. Nah, mungkin di sini zat anti beku itu harusnya sudah jelas. Kalau ada kalimat anti beku di sini artinya dia itu membuat atau menjaga radiator agar tidak membeku. Nah, di sini bahasanya tetap dingin. Artinya mungkin dingin ini bisa kita tidak samakan dengan membeku ya. Dingin tidak sama dengan membeku. Nah, ini harus teliti. Jadi ketika suatu mobil berada di lingkungan yang ekstrim dengan suhu yang tinggi, ketika dia hanya berisikan air biasa, maka air itu akan membeku. Nah, ketika ditambahkan zat anti beku, maka air radiatornya tetap dingin, hanya dingin, tidak membeku. Nah, ketika seperti itu, maka ini dapat dinyatakan benar. Kemudian yang D, pada daerah pegunungan, waktu untuk memasak spaghetti menjadi lebih lama. Oke, ini menjadi lebih lama dibandingkan dengan apa? Berarti dibandingkan dengan kondisi di bawah dari pegunungan. Nah, kita tahu kalau misalnya ini sebuah pegunungan, maka tekanan yang berada di atas ini tekanannya jauh lebih rendah, sedangkan yang di bawah tekanannya lebih tinggi. Efeknya apa? Ketika kita memasak di pegunungan, itu justru akan jauh lebih cepat karena tekanannya lebih rendah, sedangkan di bawah tekanannya lebih tinggi. Nah, ini untuk penjelasan ini, maka ini jawabannya salah. Kemudian yang E, pencairan salju menggunakan garam dapur. Betul, karena penggunaan garam dapur ini sama seperti yang tadi di atas. Dia dapat menurunkan titik beku. Jadi yang tadinya salju mungkin di suhu 0 derajat sudah membeku, ketika kita tambahkan garam, maka TF-nya dia berubah menjadi mungkin -2. Artinya yang lingkungan tadi ada di 0 derajat membeku, sekarang dia tidak membeku karena membekunya di -2. Sehingga salju pun mencair. Ini juga betul. Maka di sini yang tidak tepat atau yang tidak menunjukkan sifat koligatif adalah yang D. Ketika soal ini yang perlu menjadi catatan dari saya yaitu di poin C. Di sini dia mengatakan tetap dingin. Nah, tidak membeku ya. Kalau membeku, maka ini salah. Tapi ini dia mengatakan tetap dingin, jadi kita perlu teliti. Atau minimal kita baca semua optionnya, dilihat mana yang paling salah. Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini masih sama di tahun 2019. Soal UTBK di tahun 2019. Nah, di sini sedikit informasi. Untuk soal SBMPTN ada 3 jenis. Yang pertama pilihan option A, B, C, D, E. Kemudian ada pilihan option yang A itu. Yang A, 1, 2, 3 benar. Kemudian yang B itu ketika 1 dan 3 benar. Yang C ketika 2 dan 4 benar. Yang D ketika hanya 4 dan yang E semua benar. Semua benar. Nah, jadi ada pilihan benar salah. Nah, yang terakhir ada jenis soal sebab akibat. Nah, untuk soal yang ini termasuk ke dalam soal benar atau salah. Artinya kita harus menganalisis keempat statement yang ada di soal, kemudian kita samakan dengan option manakah yang benar. Oke, di bawah ini menunjukkan fenomena yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari dari fenomena berikut yang tidak menunjukkan sifat koligatif. Ini soalnya tidak berbeda jauh dengan yang tadi, namun di sini yang berbeda adalah jenis soalnya. Ya, sama-sama kita bahas. Titik beku air menurun ketika ditambahkan garamnya. Ini sudah sama penjelasan yang tadi ya, bahwa TF itu kan rumusnya TF0 min delta TF.
sehingga TF lebih rendah dibandingkan TF 0. Ini benar. Satu benar. Yang dua, lobster akan mati jika disimpan dalam air tawar. Seperti penjelasan yang tadi, sama ya, ini benar. Zat anti beku ditambahkan ke dalam radiator untuk menjaga mesin mobil agar tetap dingin. Nah, tetap dingin ya, tidak membeku. Ini benar. Yang keempat, pada daerah pegunungan waktu untuk memasak spaghetti menjadi lebih lama. Ini salah. Tadi penjelasannya, karena kalau dalam pegunungan ini, posisi di atas itu atau di puncak gunung tekanan lebih rendah dibandingkan yang di bawah. Sehingga ketika kita memasak di pegunungan justru akan jauh lebih cepat. Ketika lihat seperti ini, opsinya ada 1, 2, 3 benar, maka jawabannya adalah yang A. Itu pembahasan untuk sifat koligatif kali ini di serial sukses UTBK Kimia tahun 2022. Oke, jika kalian ada pertanyaan lebih lanjut mengenai pembahasan ini, silakan chat di kolom komentar. Ataupun jika kalian suka dengan video ini, silakan di like, share, dan subscribe tentunya. Dan jika kalian punya request pembahasan soal-soal di materi yang lainnya juga silakan chat di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.